Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, dan Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati firman-Mu dan penjelasannya. Kami mohon biarlah Roh Kudus tolong kami bisa mengerti dan menerapkan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk kami yang menyampaikan, yang mendengarkan, bahkan yang akan mendengar dari kami. Semuanya mendapat berkat dan nama-Mu dimuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, khotbah saya pada saat ini saya beri judul seperti ini. Ya, Anda dapat mengalami mujizat. Dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hanya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku semua bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anak." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sama seperti janda, nabi itu Anda juga bisa mengalami mujizat. Saudara dan saya bisa mengalami mujizat. Dalam kisah ini mujizat terjadi setelah janda itu siap untuk mengalami. Kalau belum siap, tidak ada mujizat, tapi siap. Jika Anda ingin mengalami mujizat dalam hidup Anda, maka Anda harus juga menyiapkan suasana sehingga mujizat itu bisa terjadi. Caranya adalah berbagi beban. Perhatikan ini, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hanya kepada Elisa, "Saya tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anak-anakku menjadi budaknya. Akuilah bahwa Anda itu memiliki masalah." Saudaraku yang dikasih Tuhan, memiliki masalah itu normal. Siapa saja selama masih hidup tentu saja memiliki masalah. Ya, selama masih hidup selalu ada masalah. Orang yang rohani pun juga punya masalah. Hamba Tuhan, jemaat, guru sekolah minggu, singer,
yang memimpin ibadah, MC, penginjil-penginjil, semua punya masalah. Semua orang percaya juga punya masalah. Jadi orang yang paling rohani yang saudara katakan, dia punya masalah. Salah satu contohnya ini ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hanya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Perhatikan ini, ada debt collector yang sudah mendatangi janda ini ya, karena suaminya itu hamba Tuhan loh, nabi loh, orang rohani, tapi punya hutang. Jadi punya masalah ini istrinya. Jadi kalau sudah punya masalah, jangan dipendam sendiri, bagikan masalah Anda. Tetapi bagikanlah kepada saudara seiman yang rohani, yang saudara anggap rohani daripada saudara, mungkin pendeta saudara, mungkin teman yang lain ya. Ya, tapi harus yang bisa mengerti atau bisa menolong ya. Ya, itu salah satu dari istri-istri para nabi itu mengadukan hanya kepada Elisa. Dia percaya kepada hamba Tuhan Elisa. Tapi intinya itu kepada orang yang bisa mengerti saudara, yang bisa empati kepada saudara, yang tidak menghakimi saudara, bisa mengerti pokoknya. Jangan saudara, "Wah, suami saya punya utang, wah itu akibatnya orang yang tidak bisa mengatur." Jangan membuka hati kepada orang yang seperti itu. Tapi yang dapat sudah percaya, menyembunyikan rahasia ini, lalu bisa sama-sama memberikan solusi. Bagikan dengan rendah hati, tapi bagikannya dengan rendah hati ya. Sadar hambamu ini ditagih utangnya, begitu ya, dengan rendah hati. Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Rupanya apa asuransinya ini apa namanya itu yang di anaknya yang menjadi apa namanya itu. Nanti kalau tidak dapat membayar hutang anaknya akan diambil. Nah ini masalah. Tapi masalah itu dibagikan kepada orang yang rohani, yang bisa mengerti. Jadi saudaraku, baiklah saudara punya saudara seiman yang mengerti saudara. Bisa juga hamba Tuhan. Bisa juga pendeta saudara. Bisa juga teman saudara yang lain. Tidak harus pejabat-pejabat gereja, tapi siapa saja orang beriman yang mengerti, yang bisa mengerti ya, yang rohani, yang dekat dengan saudara, yang dapat mengerti Anda itu. Jadi jangan ditanggung sendiri apa beban saudara itu. Ada orang percaya yang lain yang bisa dimintai tolong dan yang suka menolong. Tuhan telah menyiapkan orang-orang seperti itu untuk menolong saudara. Jangan menanggung beban sendiri. Kita anak-anak Tuhan itu satu keluarga. Jadi mari kita percaya kepada saudara seiman kita. Kemudian yang kedua itu, gunakanlah harta kekayaan Anda sebaik-baiknya, optimalkan. Saudara punya sesuatu, gunakanlah sebaik-baiknya. Ya, optimalkan. Ini dia. Beritahukanlah kepada apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu
ini tidak punya sesuatu yang apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan berkata, saya tidak punya apa-apa. Saudara, kalau saudara berjalan saja itu sudah celana saudara harganya berapa, baju saudara harganya berapa, pakai HP lagi, HP-nya harganya berapa, sepatu saudara, semurah-murahnya sepatu saudara berapa harganya, semurah-murahnya HP saudara harganya berapa. Jadi jangan pernah saya tidak punya apa-apa, pasti saudara punya, pasti itu, pasti itu. Anda pasti punya sesuatu, pasti itu. Harta bergerak maupun tidak bergerak. Ya, mungkin punya rumah atau kalau kontrak rumah ya ada mejanya di rumah saudara atau ada tempat yang lain di dapurnya ada kompor, tapi pasti ada ya. Kelihatannya maupun kelihatan maupun tidak kelihatan. Nah, harta yang kelihatan itu ya mungkin duit, yang tidak kelihatan adalah mungkin kemampuan. Itu kemampuan ya, itu harta yang luar biasa itu, atau teman jauh yang tidak kelihatan dalam hal ini termasuk kelihatan mungkin ya, tapi yang tidak saudara saudara duga mungkin itu. Hargai apapun yang Anda miliki, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi hanya punya buli-buli yang berisi minyak, tapi itu harga. Hargailah, itu pemberian Tuhan. Jangan disepelekan apa yang Anda punya, karena Anda yang punya itu pemberian Tuhan. Mungkin sering sekarang ini mengabaikan uang uang receh ya. Jangan, itu kalau sudah punya uang receh kumpulkan ya. Ya, jadi hargailah apa saja yang saudara miliki, karena semuanya itu milik Tuhan yang diberikan kepada saudara, dipercayakan kepada saudara. Jadi hargailah apapun wujudnya. Kelola secara bijaksana, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah, dekatkanlah, maaf, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah, syukurilah ya, kalau punya itu syukur, kasih punya minyak, ya boleh masih syukurilah. Tetapi juga doakanlah apa yang saudara miliki itu. Tutuplah pintu sesudah engkau dan anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Jadi dipergunakan sebaik-baiknya, didoakan. Juga libatkanlah keluarga saudara. Ya, anak mungkin masih kecil belum mengerti, tapi beritahu saudara-saudara ini janda ini kan diminta dinasihati untuk apa? Minta botol-botol atau beli-beli waktu itu kepada tetangga-tetangganya, dan itu akhirnya dia punya banyak botol-botol. Untuk apa? Ya itu perintah Nabi, perintah Tuhan lewat Nabi itu, lalu dikumpulkannya itu. Lalu dilibatkanlah, didoakan, lakukan, mengikuti firman Tuhan, menggunakan benda-benda yang Anda miliki sesuai dengan rencana Tuhan untuk benda itu yang saudara gunakan itu. Pakailah itu sebagai modal, yaitu modal untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Jadi penerapannya usul saya, daftarkan harta milik Anda. Saudara punya apa saja? Barang-barang, relasi,
teman-teman itu harta milik saudara. Kemampuan itu juga harta milik saudara. Syukurilah itu saudara masih diberi kemampuan jalan, untuk ngomong-ngomong, untuk berbicara dengan tetangga dan lain-lainnya. Tapi syukurilah itu semuanya. Daftarlah, saudara itu orang kaya sebenarnya. Tidak ada yang tidak memiliki hidup itu, kesempatan hidup itu sudah luar biasa. Itu kekayaan yang patut disyukuri dalam kehidupan saudara dan saya. Mulai dengan apa yang ada pada saudara. Jadi mulai yang punyanya tadi apa? Punyanya tadi minyak, lalu dilakukan seperti apa yang diperintahkan Allah melalui Nabi itu, dia lakukan saja. Jadi mulai dari apa yang Anda miliki, disyukuri, didoakan. Kemudian selain itu, perluas relasi. Jadi Bapak Ibu Saudara harus punya teman-teman yang banyak, sebanyak mungkin. Lalu berkata Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Jelas sekali perintahnya itu. Cari tetangga yang banyak, kenalan yang banyak, yang punya botol banyak, beli-beli yang banyak. Mintalah mereka. Jadi kalau banyak relasi saudara, banyak relasi, dan banyak pertolongan itu ada. Kemungkinan yang digerakkan Tuhan di antara mereka itu, Allah mengadakan mukjizat bagi janda tersebut, tidak melemparkan uang dari langit. Nah, saudara, ini apa? Tetapi melalui orang lain. Nah, kebanyakan mukjizat di dalam Alkitab itu adalah pelipat ganda. Memang ada yang tidak ya, seperti mujizat apa matahari berhenti sendiri, kemudian laut berterus merah atau berterus apa terbuka, itu dari Tuhan. Tapi kebanyakan mujizat seperti janda ini mulai dari apa yang Anda miliki, tapi melalui orang lain. Jadi pelipat gandaan apa yang saudara miliki. Seperti itu ya, 5 roti 2 ikan. Jadi ada modalnya di situ. Lalu dilipat gandakan menjadi cukup untuk ribuan orang. Hubungan tetangga yang banyak. Jadi punyalah hubungan saudara-saudara yang banyak. Kalau saudara lihat ini, hubungan yang banyak tetapi yang baik ya. Saudara punya hubungan yang baik dengan tetangga. Kalau tadi ya, ini dapat dipercaya juga ya. Artinya begini saudara, pergilah jalannya itu dalam tamu dan hadat. Hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anak. Kalau Bapak Ibu Saudara baca cerita tadi, sebanyak botol yang mereka miliki, sebanyak itulah minyaknya yang didapat, minyak yang didapat. Artinya, mujizat itu tergantung apa yang saudara miliki, iman saudara sebesar apa itu terjadi. Kalau imannya sedikit atau dapat botolnya sedikit, ya dapatnya sedikit. Kalau dapat botolnya banyak, ya botolnya banyak itu ya minyaknya banyak. Itu tergantung kepada relasi yang saudara miliki, yang menolong saudara, ini yang memberikan apa tadi, botol-botol itu. Itu lalu makanya dapat dipercaya. Ini ada tetangga kita itu baik, ya baik, yang dapat dipercaya, dimintai, yang murah hati juga ya, dimintai botol boleh. Mujizat yang dia lakukan adalah pelipat gandaan yang dia miliki melalui doa, kerjasama dengan anggota keluarga, kerja keras, dan partisipasi orang lain. Tetangga yang meminjamkan kerjanya dalam cerita ini. Jadi kembali lagi ya, pelipat gandaan yang Anda miliki itu mujizat,
yang terjadi kebanyakan di dalam Alkitab. Sekali lagi ada mukjizat yang seperti saya katakan tadi, matahari berhenti, sungai Yordan terbelah, laut terbelah itu ada juga. Tetapi mukjizat yang diberikan kepada saudara dan saya banyak diantaranya adalah berlipat ganda. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, contohnya saja Musa punya tongkat, tapi punya teman, adik kakaknya, adiknya Harun. Jadi punya modal tongkat itu untuk membuat mujizat. Janda bejana, janda tadi bejana jandinya tetangga dan tetangga. Bejana dari minyak itu tadi ya, dari tetangga apa bejana-bejananya atau botol-botolnya. Murid-murid ada anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan, kerjasama lagi. Penerapan jadi berbaiklah kepada tetangga atau kelompok saudara, kelompok KPW, kelompok doa, kelompok PA bersama-sama, kelompok apalagi yang saudara miliki. Cari teman baru, kenalan baru, relasi baru. Jaga juga kepercayaan orang lain kepada Anda. Saudara seharusnya dapat dipercaya. Carilah teman baru, kenalan baru, jaga kepercayaan orang lain kepada Anda. Jadi ingatlah Bapak Ibu Saudara, mukjizat bisa terjadi di dalam hidup saudara jika saudara mau berbagi beban. Yang kedua, gunakan harta kekayaan Anda sebaik-baiknya, dioptimalkan. Tidak ada yang tidak penting. Apa yang saudara miliki itu karena itu pemberian Tuhan. Yang ketiga, perluas relasi. Banyaklah teman, jangan sendirian. Bapak Ibu Saudara, kita hidup sebagai keluarga Allah. Orang percaya adalah keluarga Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara dan saya telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita beraktivitas dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus memberkati saudara bersama-sama dengan penyertaan, kekuatan, dorongan dari Allah Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Amin.